Oke, kita mulai ya. Ya, boleh saya mulai ya? Ya, Pak. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita coba praktek ya. Yang punya laptop bisa dikeluarkan. Kalau yang belum bawa atau tidak bawa itu ada satu nih, silakan dipakai ini. Kalau ini. Saya harapkan filenya yang saya kirim bisa di-download ya. Nanti kita akan coba latihan. Kalau yang file yang sudah di-download itu ada beberapa sheet ya. Sheet 1 ini data utamanya ya. Jadi nggak perlu ngetik ulang. Ya, jadi nanti ini sebagai data sumbernya. Jadi data-data siswa dari sebuah SMP ya, di Jakarta. Kemudian nanti ada soal latihannya, soal 1, soal 2, soal 3, dan soal sampai 5. Nah, kita akan materi hari ini fokus pada bagaimana menggunakan fungsi conditional formatting yang ada di sekarang pastikan dulu komputer filenya sudah tertutup. Belum kan? Pakai dulu dipakai ini ya. Udah file udah ada di situ. Soal yang pertama ya, kita lihat. Jadi yang master ini saya copy data di bagian, tapi nggak semua siswa yang kita copy di sini. Katakanlah kita diberikan data seperti ini di soal 1 ini, kita diminta seperti ini. Misalkan gunakanlah conditional formatting ya, untuk memberikan tanda berwarna pada nama mahasiswa yang diinputkan. Jadi misalkan nanti kayak gini hasilnya yang diinginkan. Misalkan saya ketik nama di sini, misalkan namanya, misalkan saya ketik namanya Ari Santi ya. Nanti akan otomatis memberikan warna di sini. Misalkan saya beri nama, misalkan Ade, jalan-jalan. Misalkan Ade, Irma, Suyani. Ya, otomatis yang warna biru ini. Jadi dia akan otomatis memberikan tanda, misalnya yang kayak ini, saya copy ke sini namanya, dia akan memblok sendiri ya. Jadi kita akan membuat caranya gimana dengan menggunakan conditional formatting tadi. Oke, sekarang coba silakan buka filenya tadi ya. Pastikan sebuah di sini kita ketik dulu di sini nama yang akan dicari. Pastikan data yang mau dicarinya di mana. Misalkan saya kasih tanda di sini, katakanlah di kotak ini nanti ini namanya. Jadi di kotak ini kalau saya di J berapa nih? J7 bebas ya, kalian bebas. Jadi nanti ketik namanya di sini, misalkan siapa, dia nanti akan ngeblok di sini. Oke, itu dulu coba. Jadi buat sebuah tempat inputan, nama yang mau dicari ada di mana. Mungkin bagusnya ini di atas ya. Di atas ini. Di sini aja. Bisa turunin di bawah. Nyarinya di sini, dipakai aja sama siapa, nggak nyantai aja, jangan dilihat komputernya nggak jalan gitu kalau dilihat. Nanti pakai nggak apa-apa. Nanti kita ketik di sini dia akan ngeblok ya warnanya. Silakan, buat dulu sudah.
di conditional formatting yang akan kita pilih menunya yang pertama ini ya, dari menu ini conditional formatting. Kemudian kita bisa pilih new rule, aturan baru, rule baru. Oke, saya ulangi lagi. Dari menu home ya, dari menu home pilih yang conditional formatting. Kemudian kita pilih new rule atau rule baru. Klik di sini. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Muncul ya, ada ini ya. Sudah? Oke. Kemudian ambil yang paling bawah nih, pilih yang bawah nih. Use a formula to. Jadi pilih yang paling bawah. Klik paling bawah. Sudah? Nah, posisi yang di saya kan tadi itunya J ya. Posisi yang di saya kan yang inputan ininya. Ini yang punya saya tadi itu ada di E2 ya. Nah, di sini E2 kan punya saya. Sedangkan datanya itu ada di E berapa data yang di bawahnya? Datanya itu ada di E berapa? Mulainya E5 ya. Ini inputan yang saya tuh inputannya. Jadi misalkan namanya Budi misalnya. Nah, nanti dia di sini datanya yang data nama-namanya ya. Jadi pada saat kita memilih yang paling bawah ini, nanti di sini aturannya kita kasih rule di sini. Ya, jadi bisa seperti ini caranya. Jadi karena kita ingin yang diketik di sini sama dengan yang ada di sini, ya, maka kita pilih yang di sini yang file ini, kita klik di sini. Maka isi yang ada di sini, coba ini dulu, yang ada di sini ya, klik di sini. Di E5 yang datanya ini itu kita tulis sama dengan ini, klik gitu. Bisa ulangi ya, ulangi. Jadi tadi pilih yang paling bawah ya, pilih yang paling bawah. Terus kita mau apapun yang kita ketik di sini dia nanti ngeblok di sini ya. Maka pilih yang ini, aturan rule itu ada di sini, kita pilih ini. Kemudian yang akan berubah itu kita klik, kemudian kasih sama dengan, kemudian yang kita input apa klik sama dengan ini. Nah, terus kemudian formatnya dipilih, warna apa yang mau kalian kasih. Misalkan saya kasih warna biru, ya punya saya. Kalau sudah oke. Jadi nanti yang sesuai namanya itu akan dikasih blok warna biru, blok warna biru. Jadi kalau punya saya tadi isinya di sini, nanti di dalam kolom itu isinya adalah sama dengan dolar E5, oke, kemudian sama dengan dolar E2. Nah, itu kan kalau punya saya. Nah, jadi ini isiannya yang di situ kolomnya. Sudah semua ya? Disesuaikan dengan mesti harus sama dengan punya saya. Bisa bebas. Oke. Oh, jangan di oke dulu terulang. Coba lagi. Ini di sini dulu. Dari pilih warnanya tadi, diulang lagi dari awal berarti. Kalau sudah ya, kalau sudah selesai ini, oke, klik oke. Nah, dia kan nanti hilang ya. Ya ke close ya, betul ya. Nah, kalau misalkan kita mau memunculkannya lagi, kita buka conditional formatting. Terus pilih yang paling bawah, manage rule. Terus kemudian pilih yang di sininya nih. Yang ininya nih jangan di swap sheet, pilih yang current yang saat ini. Nah, nanti muncul di sini. Ya, coba. Jadi kalau close, kalau sudah pernah buat rule yang kayak gitu, ya ada muncul. Kalau belum berarti kita buat lagi. Oke, berarti udah ada itu yang tadi. Oke. Baik, sudah ya. Berarti tadi bisa dia.
namanya itu, jadi maksudnya itu bukan kita ketik satu-satu namanya, bukan. Jadi nanti nama yang ada di situ nanti dia akan ngeblok di sini. Jadi bukan kalian ketik ulang namanya, bukan. Ya. Nah sekarang sudah ya, sudah kayak gini ya. Nah sekarang apply to yang ini bagian ini, dia nanti mau kemana? Area yang berubah warnanya itu yang mana aja? Karena di sini namanya banyak kan, dari 1 sampai berapa. Maka ini ya, yang ini kita ubah area ini yang kita klik lagi. Terus kita blok ini namanya dari pertama sampai terakhir, nama yang terakhir. Ada berapa orang ini? Sampai 39 orang. Klik. Ya, apply. Sudah oke. Terus kemudian coba dilihat lagi aturannya ada yang salah enggak. Kita cek lagi di sini. Sudah benar. Oke. Dan kita ulang lagi ya. Jadi ketika kita menulis nanti dari sini, ya, jadi ketika kita menulis datanya, nanti dia warna biru, areanya dari mana? Kalau sudah oke, sekarang kita coba. Oh ini plus ya tadi ya. Habis apply, oke kalau sudah. Nah, misalkan saya coba ketik nih. Sekarang saya coba ketik di sini. Namanya Bob ya, Bob Iman Ilmiawan. Enter. Nah, dia langsung ngeblok nih. Nih, di sini warnanya biru. Jadi kalau saya ganti misalkan, Pak, namanya bukan, saya mau mencari ada nggak sih nama, misalkan nama Henry, ada nggak di sini? Kalau dia nggak ada, dia nggak ngeblok di sini. Tuh nggak ada kan? Nah, misalkan saya mau mencari nama yang ada nih, misalkan yang ada nih. Oh nggak ada sih Pak. Namanya saya Arisanti, misalkan. Bentar, cek dulu nih Arisanti. Nah, dia langsung ngeblok di situ. Dan kalian belum? Oke, coba pastikan dulu di sini. Cek ya rule-nya ini, ada yang salah di mana kalian. Coba cek. Cari yang ini ya. Di sini ya. Nah, tadi ada yang lupa mungkin kita. Jadi pada saat ngetik area yang sama dengan ini ya, tadi kan gini ya, punya saya kan di sini ya, punya saya ini kan E2 yang inputnya nanti di sini ya, ini E2 ya, sedangkan ini areanya yang data-datanya di sini. Nah tadi kita copy kan gini ya, kita copy E5 itu yang ini sama dengan yang ada di sini. Nah, yang ada tanda dolar yang ada di E5 yang ada di sini, tanda dolar ini. Ininya hapusin, hilangin tanda dolarnya ini. Jadi hilangkan. Jadi cuma E5 saja. Jadi isinya itu nanti E5 sama dengan dolar E2. Jadi E5-nya yang mana? E5-nya itu yang ini. Sedangkan E2-nya itu yang ini. Jadi yang dikunci cukup yang ini aja. Yang dikunci, yang ini nggak perlu dikunci. Ya. Coba. Ngetik namanya harus lengkap ya. Kalau cuma depannya saja dia nggak ngeblok. Yang aku salah ya.
Oh iya. Dari awal. Ada yang Oke, terus ini. Kemudian ini klik. Ini nih D5 yang diambil bola. Harus memastikan lengkap ya teman-teman ya. ada begitu deh. Barang ya. Kalau gue sih barang apa berarti?
bisa. Makanya di bawah paling bawah dia berubah nggak? Yang katanya mana? Katanya paling bawah. Yang pertama cuma yang atas yang ininya belum ada, tapi ini santannya kan bisa ada Sebenarnya nggak apa-apa. Iya, ini tanda pangan ini dari sini dari nama aja. Oh ini masih nggak mau, kenapa ingat ya? Jangan sih kan, bapak kok nggak mau sih pak? Ini kan belum masuk, belum dibuka tadi. Tempatnya kita dari nomor orang pertama. Lagi panas yang ini sekali ya di kita ini berarti yang dihapus adalah yang E4-nya ya. Bukan, ini tergantung ininya posisinya. Oh ini, Ya, yang mana? kan ini kan datanya kan berarti jadi kalau dikunci dia nggak bisa nih, berarti ini yang dikunci yang 4 itu kan. Oh, mana yang Enggak dolarnya dolar. Oh, yang mana? Dolar itu dia semua. Mau yang berapa? Tadi tuh. Ini mau. Terserah saya Pak. Ya, yang lengkap ya. Misalkan sama dengan seperti itu tuh dia Oke, terima kasih Pak. Yang di atas ini pasti blok yang depan di atas. Kita ukur
Nah, kita bisa buat juga gini ya, kalau yang sudah ya. Jadi kita bisa ngeblok berdasarkan nama orang, misalkan yang nama depannya A semua, yang nama depannya C, misalkan. Caranya sama sebenarnya. Ya, sekarang coba tambahkan ini. Misalkan kita mau ngeblok, misalkan ini contohnya ya. Saya mau ngeblok orang yang nama depannya A. Saya klik di sini A. Nanti kalau saya klik A, dia akan ngeblok tuh yang A. Tidak sampai dengan Amerika. Yang B, depannya B. Kebetulan B itu ada 3 orang. Bob, Bramantio, sama Bunga. Ya. Nah, caranya gimana caranya? Sama diketik ini juga, dikasih keterangan dulu. Ya, terserah letaknya di mana ya. Blok sama depan. Nah, nanti area yang mau kita bloknya itu di mana? Nama ininya. Depannya ini. Misalkan saya mau Z. Nah, nanti dia akan ngeblok yang namanya Z. Nah, sini Z. Caranya gimana? Caranya kayak tadi. Caranya ya. Caranya. Jadi nanti dia muncul. Saya kasih warna. Nanti pakainya gini. Kalau kita mau ngeblok, misalkan kalau kita mau ngeblok misalkan yang tadi depannya ini misalkan namanya hanya A saja, maka yang ini tadi sama, cuman gantinya pakai left di depan sama dengan left. Yang ini misalkan E5 sama dengan left dolar E2. Ini ada koma 1. Ya, dia cuma ngambil 1 digit saja. Jadi perintah left itu misalkan namanya Ari ya. Ambil perintah left itu adalah dia akan ngambil misalkan Ari ini ada di E2 misalkan contohnya ini di baris di kolom E2. Berarti E2. Jadi nama ini koma 1. Nah, 1 ini adalah berapa digit yang mau diambil karena kita mau ngambilnya cuma 1, maka kita isi 1. Ya. Jadi nanti yang kalau saya klik A, dia akan nyari yang depannya A saja 1. Jadi biar disamakan. Jadi coba sekarang saya ulangi lagi ini caranya gini. Buat dulu tempat untuk ininya, tempat buat ngetik nama depannya itu apa, inisial depannya sudah. Nah, jadi kalau yang bawah kan nama lengkap, kalau ini cuma depannya saja. Kemudian pada saat kita sudah masukin ini, kemudian ini conditional formatting lagi kayak tadi, pilih new rule. Oke. Terus kemudian pada saat di new rule, saya ulang lagi ya, di new rule, pilih yang paling bawah. Kemudian sama kayak tadi, pilih yang area yang pernah mengetiknya tadi di mana, sini caranya. Klik di sini. Bagusnya gini, pakai left dulu ya. Nah, kita ngambil yang di depan ini, saya ulangi lagi dulu. Saya ulangi. Jadi pada saat dipilih di sini ya, kita kasih sama dengan left dulu. Ketik di sini. Kemudian tadi yang pertama yang inputan tadi ini kita klik koma 1 kurung tutup dan sama dengan left lagi. Terus area yang tadi kita klik di sini koma 1 lagi. Kurung tutup ya, kurung buka sama kurung tutup nanti satu ya, jadi samakan dia. Dikasih koma 1. Iya, koma 1 banyaknya huruf karena kan cuma depannya aja. Nah, nanti yang kita hapus sekalian aja dihapus dolarnya ya. Yang dihapus dolarnya adalah yang ini. Jadi dolar yang E5 ini yang dihapus dolarnya. Nah, hati-hati mindahin kursornya jangan pakai ya, harus diketik pakai mouse ya, diklik gitu. Nanti dia berubah-ubah urutannya. Ya, jangan salah. Dolarnya hapus nih, dihapus. Terus hapus. Nah, udah. Ya, pastikan itu. Dulu ya. Silakan. Pindahinnya jangan pakai dari keyboard ya, nanti angkanya acak kaki. Jadi pakai mouse pindahin, klik. Nah, udah ya.
Kasih warna ya, coba dulu. Nah, gitu. Bedakan warnanya dengan yang sebelumnya. Kalau tadi biru, sekarang misalkan kuning. Kalau tadi kuning, sekarang ganti warnanya hijau atau apa, biar berbeda. Kalau sudah, klik di sini, kasih format warnanya apa. Saya ganti warnanya ungu. Ya. Sudah. Kalau sudah oke. Nah, tinggal areanya ini, area bentuknya berubahnya ini. Klik di sini, terus di blok nih dari awal sampai akhir. Bapak, kok kayak gini Pak? Nah, sini. Ya. Depannya aja.
Sama aja itu kamu Pastikan di komputernya masing-masing kadang-kadang ada yang titik koma ya. Jadi gini. Jadi pada saat dilihatnya begini cara melihatnya dia pakai titik koma apa enggaknya. Misalkan kalian kita tulis di sini ya. Nih misalkan ketik sini left. Nah pada saat ketik left ini perhatikan di sininya nih. Left. Sini perhatikan di sini ya. Kalau kita tulis left seperti ini, di sini ada koma di sini. Berarti saya pakai misalnya koma. Ya kalau saya gini, nah ini ada teks koma. Tapi kalau di laptop kalian di sininya ada titik koma, berarti nanti pemisahnya dengan koma, pakai titik koma. Itu biasanya format ada format Indonesia sama format luar gitu ya. Oke, kita ulangi lagi caranya nih. Perhatikan nih ya. Caranya kita ulangi lagi nih. Bisa hapus dulu datanya. Coba perhatikan. Saya hapus dulu ya. Live ini. Saya delete. Nah, pastikan inputannya di sini. Jadi tujuannya itu adalah nanti kalau kita ngetik inisial depannya A atau B atau A, dia akan ngeblok menyesuaikan. Kalau A semua diblok, kalau C semua C diblok. Ya. Nah caranya gimana? Caranya adalah di sini di nama blok nama depan ini conditional formatting buat new rule. Oke, sudah. Kemudian pilih yang use a formula paling bawah. Oke, sudah. Nah kemudian di bagian ini format value ini, ya format value ini ketik sama dengan left. Ya, sudah berubah. Kemudian yang tadi yang atas dulu yang mau diketiknya tadi di mana? Klik di sini, klik. Kemudian koma. Kalau pakai titik koma ya. Kalau koma. Saya pakai koma 1. Sudah kurung tutup. Kemudian sama dengan, nah kita kan ingin menyamakan yang di input A, yang di bawahnya juga A. Maka sama dengan left lagi. Oke. Sudah. Kemudian yang ini area yang tadi orang pertamanya siapa? Kita klik orang pertamanya. Sudah. Koma 1 kurung tutup. Sudah. Nah, yang orang pertama tadi yang ada di sini itu dolarnya dihapus. Jadi yang hanya yang ini aja yang dihapus. Jadi yang ininya enggak, yang depannya enggak. Jadi yang atas enggak dihapus. Jadi dolarnya saja. Memindahkannya jangan pakai panah yang ada di keyboard, pakai mouse ngekliknya. Kalau enggak dia pindah-pindah angkanya jadi ribuan kadang-kadang. Iya benar. Tadi saya juga gitu. Iya, nah mindahnya pakai mouse, diklik gitu. Jadi jangan pakai panah-panah itu. Sudah semua? Sudah. Kasih format warnanya mau warna apa? Pilih. Saya pilih warna kuning. Ya, saya pilih kuning. Biar berbeda. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau namanya inisialnya depan A, dia akan ngeblok ini semua depannya. Sudah? Klik OK. Kemudian kalau dia hilang, munculkan lagi di manage rule. Ya. Oke. Sudah. Nah, areanya ini mana? Area applies to-nya. Area yang mau dirubah itu mana? Kita pilih. Semuanya ini berlaku untuk semua nama yang ada di sini. Nah, di sini. Klik kalau sudah. Sampai pilih sampai itu, kemudian kita klik OK, klik lagi di sini, apply, OK, sudah selesai, tinggal dicoba C misalkan ini, tidak ada C, yang kita B, kita coba B, kita coba B, tuh, Pak, yang
di sini kenapa yang B ini juga kehidupan blok tuh pakai di awal dulu? Oke. Kalau gitu di sini Pak. Isinya biasanya komando di sini. Ini ke blok ya. Yang awalnya di format kita Pak. Apanya? Bapak, Ya. saya udah di blok kayak begini sih Pak. Sebentar ya. E5 sampai E43 lainnya adalah E1 Blok semua sih basic. Nah, perlu dicek, perlu diulang-ulang ya, kadang-kadang dia sensitif ya. Ini misalkan punya saya A ini, gitu ya. Ya, jadi harus diulang, udah bisa. Yang A-nya coba, yang banyak orangnya A. Goblok semua nggak yang depannya A.
Kalau sudah ada tahu jadinya detiknya yang ini sama yang akan Nggak bisa ini, sebelah sini. Masih kayak gini masih yang A, B, coba lihat di aturannya itu. Oh, lagi banyak aku salah aja nih. Ini kebanyakan. Jadi kan baru 2 roll terpilih. Live-nya itu ya warna biru ya. Hapus. Oke, berarti ini coba kita edit kalau ini edit. Oke, ini E2, oke benar. Live-nya E3. Nah, bukan E3 nih. Oh, ini E4 ya harusnya nih. Ya, ini yang 4 aja ganti. 3-nya ganti 4. Biasa aja. Oke, terus kemudian oke. Terus areanya udah bener nih. Nah, ini belum. Dari atas ke bawah. Oke, keluar.
Dia mau berapa kerja pasti dari matanya dia jumlah Sudah ya? Oke, itu nomor 1. Set dulu. Nah, sekarang yang nomor 2 nih. Yang nomor 2. Coba perhatikan. Oke. Sudah ada ya, nama SMA-nya, SMP-nya sudah ada ya? Sudah. Misalkan sudah ya, punya kalian sudah ada ya? Sudah. Misalkan gini, misalkan saya kosongkan di sini. Di sini kan ada SMP yang berulang kan sekolahnya. Kan masa mesti harus diketik satu-satu. Misalkan SMP 85 udah ada 2 kali. Kita kan nyarinya kan biar yang berulang itu cukup sekali ngetiknya. Nah, caranya gimana? Caranya bisa kita pindah dulu di sini, cari area baru. Kita cari dulu di sini. Ada data yang nah ini filter ini ya. Ada sorting. Nah, L-nya ini kita cari. Kita copy to another location. Areanya mana yang mau kita cari? Yang mau kita buat ini, misalkan SMP ini, nama-nama sekolahnya ini. Dari SMP pertama sampai terakhir. Jadi yang data-data yang sama itu cukup ditulis sekali, jadi nggak usah nggak usah 2 kali. Terus kemudian kita mau copy kemana areanya? Katakanlah di bawah ini, kita tulis di copy. Kira-kira buat aja sebanyaknya. Kita nggak tahu berapa jumlahnya. Oke. Dan jangan lupa dicek di sini unique record only. Oke. Jadi dia akan muncul adalah SMP yang tidak sama sekolahnya. Dan ini tinggal pindahin ke sini, tabel ini. Ya, pindahin ke sini. Ya itu karena sudah diketik sama saya, sudah di copy
kopi, jadi nggak usah di ini lagi. Jadi kalau kalian misalkan nanti mau menampilkan mencari data-data yang sama, yang berbeda gitu. Saya balik dulu warnanya, misalkan ini, gitu ya. Jadi caranya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada nama-nama yang berulang, misalkan ini katakanlah, misalkan nama ada Cirebon, kita ingin tahu Kuningan, saya ingin tahu jumlah mahasiswa yang tinggal di Cirebon berapa banyak, kan nggak usah ditulis 2 kali. Jadi cukup Cirebon dan Kuningan itu berapa jumlahnya. Nah caranya kayak tadi. Ya, nah karena kebetulan sudah ada, jadi kalian nggak perlu nyari. Kecepatan, oke. Ini contoh ya, misalkan gini. Misalkan kita punya data asal sekolah ini kan ada yang sama, ada yang berulang, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Nah, kita ingin mendaftarkan, ini kan pertanyaannya gini, tentukan jumlah siswa berdasarkan asal sekolah. Berarti berapa siswa dari asal SMP Negeri 41. Nah, caranya kalau di sini kan kalau cara manual 41 kan ditandain dulu, 41 berapa nih? Oh, di Pak SMP. Nah, cara cepatnya gini. Kita buat di tempat kosong ya. Kemudian di menu data, klik data. Di bagian sort and filter di menu ini ada advance di sini. Advance ini kita klik. Ya. Sudah itu kita pilih yang copy to another location. Copy to another, jadi di copy ke tempat yang lain maksudnya. Kemudian list areanya, list range-nya ini kita pilih, klik di sini. Area yang mau kita cari yang berbedanya yang mana? Oh ini, asal sekolah. Kita copy, blok sampai terakhir. Yang kosongnya juga kita ikutkan, nggak apa-apa. Kemudian kita pilih panahnya. Kemudian kita pilih copy to. Copy to mau di copy kemana areanya? Pilih areanya, saya mau copy ke bawah, di bawah ini. Sudah saya blok. Kira-kira kita nggak tahu berapa banyak ya, kira-kira aja buat sebanyaknya nggak apa-apa sampai sini. Kira-kira jangan terlalu sedikit, ya sedikit dia nanti akan muncul peringatan. Sudah. Terus yang unique record only ini klik juga. Jadi uniknya itu kalau dia 2 cukup sekali ditulis, jadi nggak usah berulang kali. Sudah, kalau sudah selesai oke. Nah, dia akan muncul. Ya, jadi yang berulang tadi nggak ada lagi dia. Ya, nah baru pindahkan ke tempat tabel ini lagi gitu. Ya, dipindahin, di-cut ya, di-cut pindahin di situ. Sudah selesai. Ini bisa dihapus nantinya kalau sudah nggak dipakai. Sudah? Nah, pertanyaan saya adalah berikutnya, berapa jumlah siswa dari masing-masing sekolah itu? Pakai apa ngitungnya? Masa dihitung satu-satu dari SMP 41, SMP 1. Nah, caranya pakai fungsi apa? Kemarin apa? Count if. Ya, jangan count aja. Kalau count berapa banyak? Kalau count if itu ada syaratnya dia. If-nya itu count if. Range-nya mana yang mau dicari? Range-nya ini. Kita copy SMA-nya ini dari awal sampai akhir ini kita copy. Ya. Kemudian kita kunci pakai F4. F4. Exe. Ya. Koma. Kemudian kriterianya adalah berdasarkan asal sekolah. Kita tinggal di sini. Oke, ini enter. Sudah 3 orang. Oke, sama dengan kita kan mau hitung nih yang sekolah pertama ya, sama dengan count if ada if-nya di sini. Huruf buka. Oke, sudah. Terus kan pertanyaan pertama range ya. Range itu adalah areanya, ini sekolahnya ini kita blok dari pertama asal sekolah pertama sampai yang paling terakhir, data yang terakhir. Sudah? Terus kemudian dikunci pakai dolar F4. F4 dia nanti muncul dolar tuh, dolar di depannya. F4. Ada, sudah. Coba. Yang di atas itu F4 bukan F dan 4. F4. Kalau laptop kalian pakai mungkin ada F-nya pakai FN dulu, FN F4 ini.
Oh bisa. Udah. 41 lo udah susah kalau hidupin apa? Udah tau lagi deh. Udah Pak, udah nih. Kami nolak. Kalau sebagian ada laptop yang fungsi di atas FM itu nggak bisa langsung diklik F4, harus pakai FN tuh. FN-nya F4 itu. Ada beberapa laptop. Ya. Jadi kalau yang langsung F4 bisa. Tapi kalau enggak dia pakai FN F4. Sudah muncul dolar? Koma atau titik koma. Kalau awas hati-hati kalau yang laptopnya pakai titik koma. Sudah. Kriterianya, nah kriterianya itu adalah berdasarkan sekolah kan ingin dihitung. Ya udah tinggal diklik aja sekolahnya nih. Sudah turun tutup, tinggal enter. Enggak muncul. 3 enggak? Tinggal diatur. 3. Sudah. Bawahnya gimana Pak? Bawahnya tinggal diklik aja. Klik. Sudah. Kita nggak bisa sih. Pakai nomor. Masih ya. Terus bisa coba totalnya benar nggak 39? Pastikan sama, jangan sampai salah. 39. Ada satu sekolah yang tidak ada tuh, harusnya dia bukan 39 itu. Di kok tuh 38 sih? 39 ya? Kita 38. Iya, ini gimana? Gimana kita? Biasanya sih ya kalau kita kalian beli itu yang MTS pembangunan UIN itu 2 kali itu. Masnya kok beda sih? Ini 2 kali itu. Ini kan 2 kali. Ini kan sama. Ya, biasanya tuh gara-gara formatnya yang salah ini saya copy dulu. Soal nanti ujian ada yang biasanya dia kalau kayak gitu ada yang dianggapnya berbeda sekolah. Berapa ada? Banyak sekali ada. Biasanya ada spasi atau apa gitu ya, karena kalau dia ikut itu dia spasinya dianggapnya sama deh, jadi kita hitung juga. Kalau itu kita hilang, kita hapus saja yang sama ini. Kalau misalkan dia double gitu ya kita hapus aja sama. 36 harusnya ya. Iya Pak, ada sekolah Pak Itu satunya nggak ada datanya, 2, 3, ada 3 sekolah, ada 3 siswa yang nggak ada sekolah ya. Sekolahnya nggak ada nih, yang kosong-kosong ini. Ini kan 2, harusnya totalnya kan 39. Nah, 39 berarti kurang 3 kan 36 kan, gitu ya. Nah ini kan 36.
Ya, nah ada sekolah yang berulang, MTS itu kan berarti berulang 2 kali. Ya, jadi karena nggak kebaca dia, jadi hati-hati. MTS satunya dihapus apa? Ya, MTS yang satunya dihapus salah satu aja. Yang MTS-nya 2 kali dia. Jadinya jumlahnya 3, jadinya 6 dia. Padahal aslinya 3 kan, cuma 3. Cara hapusnya tinggal dia, delete biasa aja. Delete biasa aja, tinggal kalau mau ngetatnya tinggal Ctrl X ya, Ctrl X, Ctrl V gitu ya. Nah, bisa. Moving dia Ctrl V. Sudah? Sudah ya. Sekarang kita nomor 3, coba latihannya 3. Nah, di sampingnya ada data. Kita diminta ini yang pertama ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah gunakan conditional formatting untuk memberikan tanda. Nah, ini kan dari nilai-nilai total yang ada di sini. Kita diminta memberikan tanda siapa saja siswa-siswa yang nilainya di atas 25. Ya, yang di atas 25 dari nilai total ini. Jadi nilai total yang ini kan kita ingin lihat mana sih yang di atas 25. Nah, caranya gimana? Caranya dengan conditional formatting tadi, diklik di kolom total ini tadi, ya, pilih new rule baru lagi, bikin baru. Oke. Kemudian pilih yang paling bawah. Pasti warnanya kalau di atas 25 itu warnanya kuning. Areanya kita blok dulu totalnya semuanya. Kemudian kita pilih conditional formatting yang highlight cell rule ini greater than karena dia mintanya lebih besar dari 25. Kemudian kasih 25 di sini lebih besar dari 25. Warnanya apa diatur, mau pakai warna apa? Saya pilih yang warna kuning ya. Kelihatan. Jadi yang di atas 25 itu adalah yang warna kuning ini, yang ini enggak. 23 enggak akan di bawah 25. Jadi cuma satu orang yang nilainya di bawah 25. Kecuali yang nilai kosong ya, yang nilai kosong yang enggak ada nilainya. Oke, saya ulangi ya. Jadi soal yang pertama adalah berikan tanda yang nilainya di atas 25 nilai totalnya. Caranya adalah di blok dulu semua, nilai totalnya. Oke. Kemudian pilih conditional formatting. Pilih yang paling atas, highlight cell rule.
Oke, kemudian pilih greater than, lebih besar dari. Pilih, nah mau lebih besar dari berapa? Oh, kita mintanya 25, cuma ketik 25. Terus kasih warnanya apa yang kita ingin. Kalau saya misalkan maunya warna kuning, ya. Jadi nanti kalau sudah selesai tinggal oke. Jadi akan memberikan warna yang lebih besar dari 25 dikasih tanda. Sudah? Sudah ya. Sudah bukan? Oh iya. Sudah Pak. Sudah ya. Sudah? Sudah. Sekarang kita di kolom keterangan ini kita diminta memberikan gambar. Jadi kalau dia nilainya di atas 25 dikasih tanda panah dia ke atas. Kalau dikasih di bawah 25 dia di bawah tanda panah. Jadi di kolom keterangan ini caranya sama ya, di blok dulu. Di blok ya, Pak. Salah coba dulu. Terus pilih yang icon set. Sorry, pakai manage dulu, coba ya manage dulu. Ini yang new. Ini yang icon set. Oke, pilih yang mana? Mana bagus ya? Set. Yang dua aja ya, jangan banyak-banyak ya. Dua. Jadi yang di atas 25 itu kita kasih panah ke atas. Sedangkan yang nilainya kurang dari 25 itu adalah panah ke bawah. Kurang dari 25. Bawah. Ada juga mesin bawah. Oke. Banyak kan jangan yang Masih kedua. bentar dulu. Bentar ya, kok nggak bisa ya video. Oke, ini coba kita ulangi lagi nih. Caranya gini ya. Jadi kita mau memberikan gambar kalau dia di atas 25 panah atas gitu ya. Nah, caranya gini, di kolom ini keterangan ini ya, kita pilih conditional formatting, kita bikin rule baru. Ini rule. Oke. Kemudian pilih yang icon set yang di nomor atas ya. Yang atas. Pilih yang icon set. Nah, ini gambar-gambar nanti. Terus kemudian pilih gambarnya karena tadi permintaannya adalah yang mana, cari yang 3. Nah ini 3 aja panahnya. Jadi kalau di atas 25 panah ke atas, kalau dia ke bawah kurang dari 25 panah ke bawah. Oke, sudah. Nah, kemudian di keterangan angkanya ini kita isi, jangan pakai persen, pakai number tipenya. Oke, terus kasih nilainya di atas 25 yang panah ke atas. Kemudian yang bawahnya kita kasih number, nah dia otomatis 0, jadi di atas 0, jadi cuma ada 2. Tinggal ininya diganti ke bawah, seperti itu ya, buat posisinya. Jadi kurang dari 25 panah ke bawah, kalau di atas 25 dia panah ke atas. Sudah? Sudah? Oke, sudah. Klik oke.
Coba dicek lagi di sininya apply-nya sudah belum ke semuanya, belum dia. Play dulu baru oke tuh Pak. Ya, apply dulu. Nah, nanti tinggal cek areanya. Area apply-nya itu udah benar belum ke semuanya tadi. Diulangi lagi, apply-nya itu udah semua belum? Sudah? Ya, jadi mana? Tuh, di mana nih? Di nilai yang di atas. Oh nggak ada sih pasti Pak. Ya, misalkan ini katakanlah nilainya di bawah, misalkan ini 1 di bawah 25, misalkan ini di bawah 25. Bukan akan berubah ya, otomatis. Coba nggak bisa rekamannya. Udah tapi udah oke. Belum. Kalau dia kosong itu, ininya, jadi ininya nih di sebelah sini sama dengan kan berdasarkan nilai total ya. Tinggal di depan sini enter. Ya. Tinggal di copy ke bawah. Ya. Kok ini ikutan juga sih Ini di manage role-nya. Manage role itu harusnya yang di ke bawah. Nah, ada situ. Betul di sini. Ininya yang cek sini, double klik di. Nah, itunya. Klik. Ya, jadi kalau nilainya ini berubah, dia akan ngikutin ini panahnya. Ya, jadi kalau kalian berubah ya 1, misalkan di sininya 3, dia akan berubah warnanya. Coba aja dirubah. Nomor 6 si Arya Priutama tuh cedera di cedera di tangan ke bawah. Nomor itu sih nomor 6 Arno
cedera dipindahin. Lagi mana tuh? Lagi mana ini? Apa? Lagi apa? Pindahin. Kunaon itu bisa-bisa. Kamu makan ya? Foto dulu. Breaking itu mau jadi pindah. Kenapa? Lah, tahu. Oh, itu tadi Pak tahu 3 tahunnya enggak? Kenapa? Iya, Pak soalnya dari cosplay kita. Kemarin di Pak itu di absennya enggak? Pak siapa tuh? Pak Agung kan yang kemarin itu. Apa? Jadi kita kemarin kan. Pak Agung absennya emang gak bisa. Di absennya enggak? Absen jangan kok. Saya enggak absen berarti semalam enggak boleh. Ikan kita minta barcode-nya ke kita. Makasih Bapak. Iya. Kan itu cuma barcode kita. Kita sini tiara. sama saya. Angga. Enggak? Ini kamu yang apa sih? Apa-apa belum? Dari sini cuma Pak, yang terus sih Pak, mulai izin perpindahan jam sih Pak. Iya. Di Terlalu pagi Pak, jadi kurang fresh, Oh, Pak. jamnya terlalu pagi. Jamnya pagi. Enak Pak izin Pak. tapi sayangnya Awalnya Cukup lagi. apa? Jam 8 aja cukup. Jam 8 kan? Jam 8 balik. Tapi jadwalnya kan setelah 8 8 ya. 8 aja kok. Selebrasi biasa Siangnya udah mulai kan. Ini maksudnya kalau waktunya biar nggak terlalu jauh sama bulannya. Jadi jam 8 aja. Emang bulannya jam berapa? kita bisa. Jam 1 Pak mulainya. Masuk. Jadi kalau Pak jaga jamnya terlalu jauh Pak. Yang lumayan jauhnya kasihan nggak bisa kemana-mana ya. Ya gitu. Enggak jalan. Ayo, kita bakal Bapak, kalau salah Anda gimana Pak? Enggak apa-apa. Ganti aja pilih ikonnya itu. Oke, satu lagi ya, yang nomor 4 sama 5 ini nanti kita kerjakan di minggu depan ya. Satu lagi misalkan ini contohnya. Misalkan tadi yang contoh yang ini, nah ini misalkan ini. Kita misalkan mau membuat yang jumlah siswa tadi itu ada barnya, ada grafiknya di sini. Yang nambahin di sampingnya. Kita bisa buat dengan menggunakan data bar. Info, Ya, data bar kita bisa pilih. Ya, kita bisa buat data bar ini kita copy dulu ke sini ya kayak tadi. Ya barnya otomatis ya. Kayak gitu ya. Jadi data barnya ini dia akan berubah di grafik barnya ini. Jadi saya ulangi caranya gini. Kita kasih kolom baru ya. Kemudian conditional formatting, pilih data bar. Nah, formatnya mau mana? Yang warna-warnanya. Misalkan saya pilih yang warna merah. Klik aja di sini. Klik. Sorry yang ini ya. Klik dulu yang ini. Jangan salah klik ya. Kalau sudah dia kok nggak ada efek ya. Terus sama kayak tadi sama dengan terus ini copy ke sini. Nah
nanti tinggal bawahnya tinggal di copy. Nah, dia berubah sendiri. Nah, itu kan, jadi dia grafiknya punya nih. Kalau misalkan jumlah siswanya banyak, dia akan berubah grafiknya. Misalkan kata-kata ini ada 500 di sini, dan tulis di sini. Itu grafiknya berubah. Ya, kalau di sini 5, itu berubah. Ya, dia berubah, dia menyesuaikan dengan yang ada. Ini grafik bar. Sudah? Ulang ya, ulang ya. Kita dulu. Caranya gini, kita klik di sini ya, kita pilih fotonya, terus kita pilih conditional formatting, pilih data bar. Terus mau format mana? Saya pilih yang ini satu aja, pilih satu. Klik, udah tinggal diklik aja di satu. Klik, udah. Terus copy datanya nih dari samping tadi ini kan dia kan nggak ada angkanya yang mau dibikin grafik, makanya butuh angkanya diklik sudah jadi. Terus kemudian tinggal di copy ke bawah, berubah dia. Ya. Nah kemudian di sini ada angka-angka nih mau dihilangin, ya. Maka diedit lagi nih barnya tadi manage rule, ya. Kita ubah datanya, kita hapus. Nah ininya nih kita hilangin checklist ini. Show only bar, show or bar only. Jadi hanya grafik belakangnya aja yang dimunculkan. Kita tinggal klik. Oke. Edit, yang manage rule, muncul ini data bar. Double klik. Kemudian ininya tinggal diklik. Yang show ini buat di checklist. Ininya di, ya kalau tidak dia muncul, kalau di checklist dia hanya grafiknya aja. Kalau sudah oke. Dan selesai. Kalau cirinya kalau mau berubah ya kalau kita rubah-rubah di sini dia berubah, tuh kan? Ya, dia berubah-ubah. Grafiknya dia berubah menyesuaikan dengan jumlah data yang ada. Jadi kalau kita nanti menambahkan yang kosong ini ya, saya tambah ini. Dan kosong saya tambahin, dia berubah kan? Dibikin ini kan ke sini doang apa satu-satu di Legal Center iya nah gimana caranya apa diberikan intinya kan kalau yang mana di satu ya kalau kayak gini bagusnya ini kalau katakan posisinya kan di merge ya ini gambarnya bergeser yang tadi. Oke. Siapa Mbak? Ya. Nah, nanti coba latihan di rumah yang tugas ini sebenarnya sama. Tugasnya ada 3 pertanyaan di tugas itu ada 3. Pertama, hasilnya sudah disediakan. Saya minta kalian gunakan conditional formatting di kelas-kelas 10, 11, 12 ini. Itu kan ada A1, A2, A2, A3, A4 ya. Nah, di sini A1, A2, A3, A4 kayak tadi cari yang uniknya. A1, A2, A3, A4 atau A5. Berapa jumlah total kelas 11? Kelas 11 yang ini berarti. 12 ya, kelas 12. Berapa jumlah siswanya? Oke. Misalkan A1 nih, kelas 12 A1. Jumlahnya 7. Kelas 12 A3 berapa jumlahnya? Grafik warnanya dibuat ini. Yang tadi itu. Terus yang kedua, pakai icon set untuk memberikan tanda siswa yang berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi kalau yang laki-laki misalkan gambarnya apa? Pilih apakah lingkaran, apakah dalam bentuk hati atau apa. Ya. Terus kemudian tandai siswa-siswa di kelas 12 di kelas tertentu. Misalkan contoh ini yang kelas 1 tadi di sini dikasih tanda A4 warnanya apa,
A5, A1 warnanya apa? Yang ini, tandai siswa-siswa yang kelas 12 di kelas tertentu yang dengan kondisi bebas tandanya. Pokoknya kita tahu bahwa yang warna kuning apa? Apakah dengan diketik kelas 12 pilih A1 dia akan blok sendiri kayak tadi. Ya, kalau saya ketik kayak tadi yang nama tadi, kalau saya ketik A1 dia akan ngeblok A1. Kalau saya ketik A2 dia akan ngeblok A2. Ya, paham ya? Yang ini kolom ini, yang tugas ini. Yang saya ulangi, tugas yang pertama ini, tugas yang satu, tabelnya sudah disediakan. Kalau kita lihat di tabel ini, ini. Oke. Jadi di kelas 12 ini, yang tabel ini ya, kolom ini ya, itu kan ada A1, A2, A3 sama A4 ya. Nah, berarti nanti kelas 12 ini A1 cari data ini menggunakan yang tadi, yang data yang double tadi. Iya, paham ya? Yang tadi yang pakai advance tadi. Jadi biar yang munculnya jangan dua kali. Jadi A1, karena ini sedikit sih, berarti bisa diketik sebenarnya A1, A2, A3, A4, A5. Artinya di kelas 12 ini ada kelas-kelas paralelnya, ada A1, ada A2, A3, A4. Nah, kemudian cari berapa jumlah siswa di kelas A1 itu. Ini contoh, A1 yang ini kan 1, 2, 3, 4. Ya, berarti 4 orang di sini. Ya, terus berapa A2-nya, A3-nya berapa? Ya, bikin grafik barutannya tadi kayak tadi. Ya, selesai itu nomor 1. Paham ya? Nah, yang nomor 2 bikin simbol ya untuk melihat tandanya itu berdasarkan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kalau yang perempuan misalnya tandanya silang, ada checklist. Yang membedakan dari dua itu pakai icon set. Kayak yang tadi yang di atas 25 kan panah atas. Ya, bebas simbol ikonnya. Jadi kalian variasi bebas. Kemudian yang ketiga, kita diminta menandai siswa-siswa yang di kelas 12 tadi dengan kondisi bebas. Misalkan di kelas 12 ini saya mau menandai yang A1. Jadi nanti diketik A1, dia berblok di A1-nya. Paham ya? Berdasarkan kelas. Kalau saya ketik A4, ya A4 itu berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di blok warnanya ini. Merah, kuning, atau apa? Paham ya? Oke. Itu buat latihan mengingat kembali yang tadi sudah dilatih, yang sudah diajarin. Ya. Jadi mana-mana harus diedit, mana-mana yang harus diedit. Oke. Minggu depan nanti kita coba lihat ya, kita cek ya. Jadi nggak usah dikumpulin, tapi nanti di laptopnya masing-masing nanti kita coba cross check bareng-bareng. Tapi dicoba sendiri, jangan ngopi punya temennya, biar tahu di mana yang belum bisa, mana yang bisanya. Ya. Oke, sampai sini. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya. Deadline-nya, Pak? Deadline minggu depan. Alhamdulillah. Ya. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan sampai sini, tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen yang di MyCEC sama yang di kertas ya, udah ditulis ya? Oke, kertas belum. Ditulis namanya. Boleh ditulis. Oke, sampai sini. Oh iya.